Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwata illa billah. Salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, kemarin ya ada satu peristiwa yang tentu ditunggu-tunggu ya, berkenaan dengan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya, MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Bapak Jimli Asyidiki ya. Hasil dari sidang ya tentang pelanggaran kode etik ya, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK dan juga anggota-anggota lainnya ya. Satu keputusan penting bahwa seluruh anggota dan ketua MK terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran yang berat dilakukan oleh ketua MK. Saya kira sampai di sini kita bergembira gitu ya dengan satu integritas yang dimiliki oleh Jimli Asyidiki, Bapak Jimli Asyidiki, dan tentu saja itu yang sangat diharapkan, dan keputusan tadi itu tentu disambut sangat sorak gembira dari seluruh yang menyaksikan dan menunggu-nunggu tentang sidang ini ya. Namun kemudian banyak yang meskipun itu sudah diduga ya, ternyata sanksi dari pelanggaran berat yang telah dilakukan oleh ketua MK hanya dicopot ya. Kesannya kalau dicopot agak ini ya, dipecat. Wah, kayaknya itu berat gitu ya. Tapi dipecatnya apa dulu, dicopotnya apa dulu gitu ya. Karena ternyata hanya dicopot sebagai ketua MK. Dengan demikian sampai hari ini ya, ketua MK hanya berubah menjadi anggota. Nah, tentu persoalan kedepannya adalah menyangkut persoalan etika ya. Padahal ini para penegak hukum dan konstitusi yang tertinggi gitu ya, apakah masih layak kita percaya gitu ya, kalau jelas-jelas Majelis Kehormatan ya telah menetapkan seluruh ya anggota MK ini telah melakukan pelanggaran kode etik ya. Belum lagi nanti walaupun selalu disebut-sebut kewenangan Majelis Kehormatan ini sangat terbatas ya, tetapi konsekuensi dari keputusan ini tentu ya akan mengakibatkan legitimasi dari pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden
sudah pasti turun, ya. Dan ini saya kira yang harus kita dengungkan, kita terus teriakkan, ya. Tentu kita sangat mengharapkan, ya, para pemimpin kita ini mempunyai etika yang baik, ya. Dan ketika etika itu betul-betul diterapkan, gitu ya, mestinya, ya, seluruh, ya, anggota anggota Mahkamah Konstitusi ya mundur, ya. Ya bagaimana ya seorang yang sangat dihormati dengan sangat cetha welo-welo, sangat terbuka, diputuskan sudah melanggar kode etik, ya. Tetapi, nah, apakah mereka akan mengundurkan diri? Nah, inilah yang jadi persoalan di pemimpin-pemimpin kita, ya. Termasuk juga bakal calon wakil presiden Gibran, ya. Jadi sangat tidak layak, ya, kalau kemudian di tengah-tengah hal seperti ini masih mengkampanyekan, gitu ya, sebagai calon bakal wakil presiden dari mewakili orang muda, ya. Ya. Jadi tentu ini adalah persoalan etika, dan disinilah kita sebagai warga negara, ya, menuntut, ya, para pemimpin kita, ya, dari tingkat bawah sampai tingkat atas, mestinya bisa menjadi contoh, menjadi teladan, ya. Jadi kalau sudah tidak bisa menjadi contoh, apa yang mau kita contoh, gitu ya. Jadi persoalan etika ini banyak orang sekarang ini kurang diperhatikan, ya. Jangankan etika yang seperti ini, yang etika yang kecil-kecil juga memang kurang diperhatikan. Ya, kita prihatin tentu saja, bahkan banyak orang, ya, masih berbangga-bangga dengan pelanggaran etikanya, dengan dalih tidak ada aturan hukum, ya. Ya, hukumnya tidak mengikat, ya. Jadi kalau kita semua, perilaku kita, ya, semua harus ada di dalam hukum, ya, betapa tebalnya aturan-aturan itu, ya. Tapi memang di era sekarang ini orang sudah mulai kehilangan nurani, hati nurani. Jadi bahkan, jadi apa yang disebut oleh seorang penyanyi Ebit GAD, ya, bahkan kita ini seringkali bangga dengan dosa-dosa, ya. Jadi tujuan menang, ya, itu mengalahkan seluruh etika, yang penting menang, gitu. Dan ini yang terus terang bangsa ini, ya, akan menuju pada keterpurukan, ya, kalau kita kemudian semuanya meninggalkan etika. Saya kira itu, ya, yang bisa saya sampaikan, ya, berkenaan dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selalu memang punya dalih, ya, keterbatasan wewenang, ya. Semua orang selalu berdalih keterbatasan wewenang, tetapi kita khawatir diam-diam itu adalah
mental penakut ya, dan juga sebuah strategi ya untuk tetap aman dalam segala situasi ya. Jadi kita memang membutuhkan orang-orang yang punya keberanian yang besar ya, untuk memecahkan persoalan ini ya. Karena walaupun ada teori yang lain ya, biar saja kita makin terpuruk, karena Allah itu maha adil ya, hanya saja kita tentu saja berharap ya keterpurukan ini nanti terjadi ya, untuk sampai kemudian menuju pada perbaikan ini mudah-mudahan tidak menimbulkan sebuah malapetaka yang besar. Nah ini yang tentu saja kadang-kadang kita takut dengan hal itu ya, tetapi itulah hukum Allah ya, hukum ilahiyah, yang juga dalam bahasa lainnya kadang-kadang bagi orang yang tidak punya keyakinan agama pun orang sering mengatakan adalah hukum alam ya. Mudah-mudahan perubahan segera terjadi ya, dan kita bisa berubah menuju perbaikan dengan tetap mengedepankan sebuah situasi yang damai, dan tentu saja dengan pengorbanan masyarakat yang sekecil-kecilnya ya. Nah ini curahan hati saya ya berkenaan dengan keputusan MK ya, dan tentu harapan saya mudah-mudahan semua yang memutuskan ini sudah penuh dengan pertimbangan dan tentu dengan memperhatikan kebenaran yang tertinggi ya, yaitu kebenaran menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat, tetap semangat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.